Puji Tuhan, haleluya, shalom. Kawan-kawan kasih Tuhan Yesus, kembali lagi dalam kita racing to renungan singkat Sabtu. Dimana kita akan merenungkan firman Tuhan secara singkat setiap hari Sabtu, ya kan. Biarlah renungan-renungan kita di setiap hari Sabtu ini kita dapat terus belajar, kita dapat terus mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Biarlah melalui renungan-renungan ini kita semakin hari semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, dan kita semakin berharap dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus saja dalam kehidupan kita. Haleluya. Wow, kita sudah ada di Sabtu pertama di bulan Desember, bulan Natal, kawan. Wow, kita semangat, ya kan? Dimana bulan Desember ini adalah bulan Natal. Nah, kita berbondong-bondong dah itu, ya kan. Ada teman kita ngundang kita di gereja sini, yuk Natalan di gereja saya. Wah, pada datang situ, ya kan. Akan ada orang-orang di bulan Desember ini setiap minggu gitu, ya kan. Setiap Sabtu Minggu bulan Desember dia merayakan Natal di berbagai gereja. Wah, luar biasa sukacita Natal dalam kehidupan kita. Kita selalu semangat ketika kita sudah berada di bulan Desember ini, ya kan, dimana kita setiap hari kita ada yang melayani Tuhan, ada yang latihan untuk tampil, ya kan, apa nyanyi, apa joget, ya kan, ngedance. Wow, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, kawan. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah mau lahir ke dunia ini, mengosongkan dirinya, firman yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk mengajar manusia, untuk membuat mujizat, memberikan kemenangan buat kita, mengajarkan firman Tuhan. Dan yang terlebih penting adalah dia menebus dosa-dosa kita, membawa kita ke dalam kerajaan surga nanti. Amin. Yang penting kita tetap taat, tetap setia, kita tetap teguh, punya iman yang teguh bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, kita akan terus melanjutkan, yaitu tentang Allah, Tuhan itu gunung batuku. Nah, gunung batu kita. Nah, sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, ya Tuhan. Kami bersyukur Kau masih menyertai kami sehingga kami dapat berhidup, dapat menginjakkan di bulan Desember, bulan Natal. Terima kasih Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu, karena penyertaan-Mu, ya Bapa. Kami selalu excited, kami selalu bersemangat untuk merayakan kelahiran-Mu, Yesus, merayakan ulang tahun-Mu yang di dunia ini, ya Tuhan. Walaupun kami tahu Engkau sudah naik ke sorga, tapi biarlah kami merayakan Natal, merayakan Yesus Tuhan yang telah lahir, yang pernah lahir di dunia ini untuk mengajar kami, untuk kami mengerti firman-Mu. Kami sungguh-sungguh percaya kepadamu, ya Yesus, dan terlebih lagi Engkau akan membawa kami, menyelamatkan kami ke dalam kerajaan surga, hidup yang kekal. Terima kasih ya Bapa atas anugerah penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, mau belajar firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, berikan hikmat, berikan pewahyuan-Mu atas kami, sehingga kami dapat mengerti, kami dapat firman Tuhan ini dapat tertanam dalam hati kami masing-masing, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kau rapi kami, lawat kami satu persatu pada hari ini yang mendengarkannya, ya Bapa. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Haleluya, amin, amin. Nah, kawan, kita akan belajar tentang Tuhan itu adalah gunung batuku, gunung batu kita. Ya, sekarang coba kita lihat dulu ayatnya ya sebagai pembelajaran firman Tuhan pada hari ini di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Nah, jadi karena Natal ini berbicara keselamatan, Yesus telah lahir, jadi kita akan belajar tentang keselamatan yang Tuhan berikan buat hidup kita di dunia ini dulu ya kan. Kalau di sorga nanti udah pasti, udah kepastian. Karena Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, tetapi melainkan beroleh hidup yang kekal ya kan. Karena Yesus mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini. Nah, siapa yang percaya, siapa yang hidupnya sesuai firman, dia akan diangkat, dia akan hidup, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, kita lihat di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27 yang berjudul dua macam dasar. Ayat 24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh, sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, ini adalah perumpamaan yang sudah sering kali kita dengar, yang sudah sering kali dibahas, ya kan? Tapi kita mau belajar bahwa hidup ini kita itu seperti membangun rumah. Ya kan, di sini dikatakan di ayat 24, setiap orang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ya sama seperti orang yang bijaksana sehingga mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, jadi biarlah kita membangun pondasi hidup kita, membangun kerohanian hidup kita, yaitu apa? Seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Kenapa di atas batu? Kita lihat dari 25, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir. Angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi namanya batu kuat. Mau turun hujan, mau banjir, mau angin melanda, dan batu itu ada. Ya kan? Nah, kita belajar gunung batu. Apalagi gunung batu. Batu saja udah kuat. Ini gunung batu. Ya kan, gunung batu itu tinggi dan terbuat dari batu, kuat dia, ya kan. Kita ingat ketika Nabi Nuh, ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah, Nabi Nuh dan keluarganya diselamatkan bersama binatang-binatang. Dia membangun Batra, dan dia setelah banjir air bah itu dia ada di atas gunung. Ya kan, jadi artinya walaupun dia banjir, gunung batu itu tetap kuat, tidak goyah sedikit pun. Nah, Yesus belajar ketika kita pegang firman Tuhan, ketika kita pegang perkataan Yesus, firman Tuhan, ketika kita melakukannya, ya kan, melakukan kehendak Allah, mengikuti tuntunan Roh Kudus, kita akan kuat seperti mendirikan rumah di atas batu. Jadi kehidupan kita akan kuat, mau ada badai, mau ada masalah, tantangan hidup, ada apapun, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kita pasti kuat. Karena apa? Landasan kita batu, yaitu batu firman Tuhan. Batu, ada Tuhan, ada kekuatan firman, ada kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi ayat 26, tetapi setiap orang yang mendengarkan
perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah, orang ini sama-sama mendengarkan firman Tuhan, misalkan di dalam sebuah gereja. Setiap orang mendengarkan firman Tuhan yang sama, ya kan, karena dari pendeta yang sama. Tapi sikap hati mereka pasti beda-beda, ya kan? Tergantung penerimaan mereka seperti apa, dari hati mereka, dari pikiran mereka. Nah, di sini dibilang kalau orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukannya, ya sama seperti orang bodoh. Dalam firman Tuhan yang lain juga dikatakan iman tanpa perbuatan ya pada hakikatnya mati. Jadi kita harus melakukan firman, melakukan iman kita. Jangan beriman tapi tidak mau melakukan. Sama aja seperti orang mati, rohaniannya mati, kawan. Nah, kalau di atas pasir, dari 27 dikatakan turunlah hujan dan terlalu banjir, angin melanda rumah itu, rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi setiap orang semua sama nih mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus gitu ya kan. Tapi tidak melakukannya. Ketika ada masalah datang, ketika ada tantangan hidup, langsung nyerah dia, karena nggak ada dasar yang kuat. Dia nggak berpikir mana Tuhan nih, Tuhan nggak menolong. Katanya hamba Tuhan, pendeta bilang Tuhan Yesus pasti akan menolong, Tuhan Yesus akan membuat kita naik, tidak turun, menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Tapi mana buktinya gitu ya kan, karena dia nggak punya dasar yang kuat, dia tidak melakukan firman, jadi nggak punya pengalaman dengan Yesus. Makanya dia rubuh, kehidupannya jadi rusak. Bahkan rusak hebat, rusaknya menjadi hebat, kerusakannya parah gitu ya kan kawan. Jadi kita belajar bahwa yuk kita dirikan kehidupan kita ini seperti orang mendirikan rumah di atas batu, di atas gunung batu panahan. Kita belajar dalam gunung batu. Artinya apa? Kita harus melakukan firman Tuhan. Kita harus mendirikan rumah kita, hati kita itu kuat, dasar kita kuat, agar firman Tuhan itu berakar kuat dalam kehidupan kita. Ya kan? Kita ingat ya, ini adalah rumah di atas batu. Nah, jadi seumpama itulah Tuhan itu menjadi gunung batu kita. Jadi batu itu kuat, batu itu tidak gampang pecah, tidak gampang roboh. Begitu juga kehidupan kita kawan. Coba kita lihat di dalam 2 Samuel 22 ayat 3. 2 Samuel 22 ayat 23. Oh, maaf saudara, kawan, yang benar adalah 2 Samuel 22 ayat 3. 2 Samuel 22 ayat 3 dikatakan, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Nah, saat ini kita mau belajar dulu yang bagian pertama, itu gunung batuku. Gunung batuku tempat berlindung, tempat aku berlindung. Nah, ini adalah Mazmur Daud. Jadi kita tahu bahwa Daud itu sering bermazmur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan ya kan. Jadi memang dia punya hubungan yang erat dengan Tuhan, punya pengalaman yang luar biasa bersama Yesus, bersama Tuhan. Nah, dalam Mazmur Daud itu, Daud tuh seringkali menaikkan seruannya kepada Tuhan. Dia berseru itu bukan tanpa alasan kawan. Ada alasan yang begitu kuat, ada alasan yang realistis yang membuat Daud berseru. Ya kan? Nah, salah satunya Daud memanggil Tuhan itu sebagai apa? Gunung batu. Sebagai gunung batuku katanya ya kan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Nah, gunung batu itu apa sih? Gunung batu itu adalah tempat yang sangat curam, yang biasanya itu berada di tepi jurang atau di tepi laut.
Itu gunung batu. Jadi dia terbuat dari batu yang kuat. Biasanya tinggi juga itu ya kan. Dia juga sangat curam dan biasanya terletak di dalam di tepi jurang atau di tepi laut. Seperti kita pernah melihat di film-film ya kan, film Mandarin, film perang. Itu pasti dia ada gunung batu untuk berlindung. Nah, ini bukan tanpa alasan Daud bilang bahwa Tuhan adalah gunung batuku. Ya kan, karena ini Daud ini, nyanyian ini dinyanyikan yang 2 Samuel 22 ayat 3 itu, Daud itu menyanyikan lagu ini karena Tuhan telah melepaskan Daud dari cengkeraman musuh. Kita tahu bahwa Daud juga ada musuh, yaitu apa? Saul sebagai rajanya ingin membunuhnya kan. Ya kan, Saul ingin membunuhnya. Dia punya banyak masalah. Tapi Daud paham siapa Tuhan, karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Makanya di sini dibilang gunung batu. Tuhanlah sebagai gunung batuku, tempat berlindungan yang paling ideal, yang paling aman. Jadi ketika seorang berada di atas gunung batu, ia juga dapat melihat dengan jelas orang-orang atau musuh-musuh yang akan mendatangi dia. Jadi karena gunung batu itu tinggi, jadi dia bisa melihat sekelilingnya kan. Jadi ketika kita ada di atas gunung batunya Tuhan, kita akan melihat masalah, kita akan melihat musuh, kita akan melihat dengan jelas persoalan-persoalan hidup kita. Jadi Tuhan memberikan hikmat buat kita. Jadi kita tahu, oh ini masalahnya seperti ini, ya kan. Oh ada musuh, kita harus bagaimana. Jadi kita harus bisa mensiasati, menyusun rencana, menyusun strategi. Jadi yang itu juga bisa dinamakan kedewasaan rohani. Karena kita bisa melihat jelas, oh masalahnya seperti ini. Jadi kita bisa merencanakan sesuatu untuk tidak berbuat dosa karena masalah, tidak berbuat dosa karena tantangan hidup. Nah, Alkitab juga sering menggambarkan Allah sebagai gunung batu. Ada beberapa firman Allah yang menggambarkan gunung batu. Di dalam Kejadian, dalam Mazmur juga ada kawan, ya kan. Pada bagian lain juga Tuhan seringkali menyatakan mujizatnya di gunung batu. Contohnya saat Musa memukul gunung batu di Horeb sehingga keluar air, ya kan. Kemudian juga ketika Daud diselamatkan Tuhan dari kejaran Saul, dia luput dari Saul itu ketika Daud ada di mana? Di gunung batu. Di gunung batu keluputan. Bahkan janji Tuhan, umatnya akan diberi makan gandum yang terbaik dengan madu dari gunung batu Tuhan yang akan mengenyangkan umatnya, itu di dalam Mazmur 81 ayat 16. Ya kan? Jadi begitu pentingnya peranan gunung batu. Bahkan di dalam kehidupan kita, dalam manusia, gunung batu itu sangat penting dalam peranan dunia ini. Nah, ketika kita lihat bahwa Daud itu begitu luar biasanya, dia punya pengalaman yang baik, pengalaman bersama Tuhan yang luar biasa. Jadi Daud tahu persis ketika dia menghadapi banyak tantangan, tempat perlindungannya itu yaitu satu-satunya adalah Allah. Allah itu digambarkan sebagai gunung batu, memberikan jaminan apa? Keselamatan dan perlindungan. Gunung batu memberikan ketenangan, sehingga kita menjadi tenang, kita menjadi kuat, kita aman, kita tentram kawan. Ya kan?
Ketika kita mengenal Allah kita dengan baik, dengan benar, maka kita bisa berseru, Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindunganku, tempat membuat aku tenang, membuat aku kuat, membuat kita aman. Ini ketika kita lihat banyak sekali permasalahan dalam hidup ini, ya kan, biarlah kita jadikan Tuhan sebagai gunung batu kita. Nah, dunia ini menawarkan rasa tenang, rasa aman yang semu. Melalui apa? Yang pertama, melalui uang, kekayaan, dan hiburan. Jadi iblis tahu itu, ya kan, setan tuh tahu, dunia tahu bahwa Tuhan itu adalah gunung batu yang memberikan ketenangan, memberikan kekuatan. Tapi dia ingin menipu orang-orang di dunia, sehingga iblis menggunakan orang-orang, menggunakan dunia ini dengan menawarkan rasa tenang, rasa aman yang semu. Pertama apa? Yang melalui uang, kekayaan, dan hiburan. Ya kita lihat sendiri, ya kan kawan, di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak uangnya biasanya lebih sombong. Nah, kebetulan saya juga bekerja di sebuah bank, kawan, ya kan? Ketika saya melihat nasabah-nasabah, ada orang-orang yang banyak uangnya gitu, ya kan, bisa ngomong seenak-enaknya. Kadang suka ngomong kasar. Kadang kita sudah bekerja dengan baik, dengan benar, dikata-katain, kawan. Wow, ngeri kan kalau orang yang punya banyak uang, punya kekayaan, tapi tidak takut Tuhan. Dia merasa udah tenang, dia merasa udah aman. Tenanglah, aman. Uangku banyak, kekayaanku banyak. Ini bisa semena-mena buat memperlakukan orang. Jadi lupa Tuhan. Itulah yang dunia tawarkan. Itu sebenarnya semu. Karena uang dan kekayaan ini hanya sementara. Ketika kita mati, ketika Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya, uang kekayaan akan ditinggalkan. Ya kan, tidak ada yang kekal. Kadang-kadang ada juga orang yang lucu gitu, ya kan, udah meninggal, uangnya taruh di kuburan, perhiasannya lah dikubur, ikut dikubur. Itu dijamin ya kalau orang tahu, ya kan, di kuburan dia lihat, wah ada uang tuh, ada perhiasan, ada emas gitu, ya kan. Besoknya dibongkar pasti hilang itu uang. Diambil sama yang bekerja di kuburan itu. Mana tahu, ya kan, pemiliknya udah dikubur. Jadi hanya orang bodoh yang menaruh uang, menaruh kekayaan, menaruh emas ke dalam kuburannya, kuburan orang yang udah meninggal. Karena gak akan dibawa, kawan. Ketika kita meninggal, ketika kita mati, yang ditanyakan oleh Tuhan apa? Hati kita. Apakah kita tetap setia sama Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh percaya dengan Yesus? Apakah kita melakukan kehendaknya, kita melakukan firman Allah dalam kehidupan kita? Apa itu yang akan kita bawa pertanggungjawaban kepada Tuhan? Selama hidup kita seperti apa? Apakah kita jadi berkat atau jadi batu sandungan? Apakah hidup kita hidup memuliakan Tuhan atau hidup dalam dosa? Nah, kita harus hati-hati. Terus hiburan. Ada orang bilang, mau healing nih, healing. Yuk kita hiburan, yuk kita liburan. Ya. Oke saja sih, ya kan, kita boleh, sangat boleh tuh, ya kan. Memang kita butuh liburan dalam hidup kita. Cuman jangan sampai hiburan-hiburan itu menjadikan kita hidup dalam dosa. Misalkan kita hiburan ke diskotik, minum mabuk, ya kan,
malam seks bebas, minum obat-obatan terlarang. Nah itu yang nggak boleh kawan. Jadi awalnya merasa tenang, wah tenang di sini ya, wah masalah gue terlupakan. Besoknya ada lagi itu masalah. Jadi hanya memberikan rasa tenang, memberikan rasa aman yang semu, yang seolah-olah terselesaikan, padahal tidak kawan. Ya kan, hiburan-hiburan yang, kalau liburan yang betul ya nggak apa-apa gitu ya kan. Kita butuh juga misalkan pergi kemana liburan sama keluarga, bisa mempererat hubungan satu sama lain sama keluarga. Nah itu bagus, itu baik juga gitu ya kan. Tapi jangan sampai kita hiburan-hiburan yang ke tempat-tempat yang berbuat dosa. Ya kan, misalnya seperti itu. Hiburan-hiburan yang lain sampai lupa waktu, lupa keluarga. Nah itu yang bahaya, apalagi lupa Tuhan. Hiburan-hiburan main game terus ya kan, sampai lupa berdoa, membaca firman. Nah itu tipe-tipe muslihat iblis. Apalagi zaman teknologi, anak-anak selalu maunya lihat handphone, main game online, sampai mandi aja lupa gitu ya kan. Terus juga ada seorang suami atau istri, ada yang deketin nih ya kan, di kantor misalkan suami di kantor ada yang deketin nih, rekan kerja, wanita cantik ya kan, menggoda, bajunya seksi lagi ya kan, ayo pak, kita makan siang bareng misalkan gitu, berdua saja. Terus kata suaminya, oh yaudah deh nggak apa-apa deh, hiburan makan berdua sama rekan kerja dibilang apa, hiburan. Hati-hati, itu tipu muslihat iblis. Itu hal-hal yang bersifat semu. Istri-istri misalkan yang tidak bekerja di rumah ya kan, ada yang lewat tetangga suami orang, halo ibu ya kan, lagi ngapain ibu? Oh ini biasa nih lagi beres-beres gitu kan. Oh beres-beres, suaminya kerja ya bu ya? Iya gitu. Oh baik bu. Bu ini saya ada ini nih bu, hadiah nih sedikit gitu ya kan. Masih lihat kalung emas. Oh jangan, ini mahal. Oh nggak apa-apa bu, ini buat hiburan aja nih. Nih ibu kan jarang nih dibeliin suami ya kan. Wah istrinya senang tuh dikasih kalung emas, katanya buat hiburan. Ya hiburan begitu ya kan, lama-lama diajak makan keluar. Nah hati-hati, terjadi perselingkuhan, perzinahan. Jadi itulah awalnya orang terjadi suami istri perzinahan, perselingkuhan kawan. Awalnya hiburan ini ya kan, iseng-iseng katanya, iseng-iseng. Jangan sampai iseng-iseng terus berlanjut. Nah kita harus jaga diri, jaga hati kita. Nah dunia itu menawarkan rasa tenang, rasa aman yang semu. Melalui apa yang kedua, kesenangan daging dan duniawi. Nah ini dia, selama kita hidup di dunia pasti ada kesenangan daging. Apalagi zaman teknologi ya kan, game sudah di mana-mana. Kita mau nonton YouTube, mau segala apapun yang kita cari ada di handphone. Tinggal jari kita bermain ya kan. Tapi ingat, jangan sampai kita keterikatan kesenangan daging. Mau baca kitab, nantilah nanggunglah main game dulu ya kan. Nantilah lagi nonton TikTok nih seru, apalagi bikin TikTok. Wah, kalau bikin TikToknya untuk memberitakan firman, bagus, baik. Tapi ini untuk melihat hal-hal yang tidak baik. Hati-hati kalau TikTok, Instagram, YouTube ya kan. Kita harus memilih-milih, jangan sampai
Kita melihat hal-hal yang tidak baik, yang tidak benar, hal-hal yang kedagingan, hal yang duniawi. Nanti aja lah pelayanan lah, nanti aja lah, nih lagi sibuk nih gitu ya kan, usaha lagi maju nih, nanti aja lah, lagi sibuk gak sempet tuh pelayanan. Bahkan bukan hanya pelayanan, ibadah aja ke gereja susah. Nah, bagaimana itu kawan ya kan? Kita harus sungguh-sungguh dalam Tuhan. Jadi jangan sampai kesenangan-kesenangan daging, kesenangan-kesenangan duniawi itu merusak. Seolah-olah memang tenang nih, seolah-olah benar, seolah-olah rasa nyaman, aman. Padahal ujung-ujungnya binasa. Kan ada firman Tuhan dikatakan, banyak orang yang menyangka jalannya itu lurus, jalannya benar, tapi ternyata ujung-ujungnya maut, ujung-ujungnya kebinasaan. Karena apa? Hidup dalam tipu muslihat iblis. Nah, jangan sampai kita melihat, jangan sampai kita hidup seperti itu kan. Jangan sampai iblis dunia itu membohongi kita dengan kesenangan-kesenangan daging, kesenangan-kesenangan duniawi. Nah, yang ketiga, dunia itu menawarkan rasa tenang, rasa aman yang semu melalui yang ketiga, ambisi-ambisi pribadi yang diraih. Nah, ini bahaya kawan. Ketika ada seorang memiliki ambisi-ambisi, prestasi-prestasi ya, yang bisa diraih oleh dia, wah ini karena gue nih ya kan, karena gue kerja keras, karena gue pinter. Jadi dia merasa dia bisa, gak perlu Tuhan lah, gue sendiri pun bisa ya kan. Ambisi-ambisi pribadinya diraih. Jadi orang itu merasa udah tenang, udah aman, apa yang gue mau tercapai ya kan, apa yang gue mau didapat gue raih. Nah, itu hati-hati kawan. Jangan sampai gara-gara prestasi, gara-gara kita naik jabatan, ambisi-ambisi pribadi kita tercapai, kita jadi lupa Tuhan. Jadi hanya mengandalkan diri sendiri, jadinya sombong, jadi merasa mampu sendiri, tidak perlu Tuhan. Nah, itu harus bahaya, sinyal-sinyal yang bahaya. Jadi akhirnya merendahkan orang ya kan. Jadi merasa pinter sendiri, kamu siapa? Tidak ada apa-apanya gitu ya kan. Ada teman-teman saya ya, atasan-atasan saya mempunyai ambisi pribadi yang kuat, segala macam cara dilakukan. Mau halal nggak halal itu caranya dilakukan, tidak takut dosa. Yang penting ambisi-ambisi gue tercapai, tujuan-tujuan hidup gue tercapai, dapat diraih katanya. Memang ketika kita ada tujuan, kita ada ambisi, boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ambisi itu melebihi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, melebihi firman Allah, firman Tuhan. Nah, sebaiknya ambisi-ambisi kita, tujuan-tujuan hidup kita itu kita serahkan pada Tuhan. Kita tanya, Tuhan, ini tujuan ini yang saya mau capai, ini saya mau raih. Cita-cita itu boleh, cita-cita itu penting. Tapi jangan sampai kita melakukan segala macam cara. Jangan sampai ambisi-ambisi kita, apapun yang kita inginkan, kita harus tercapai. Nggak semua yang kita inginkan harus tercapai kawan. Kadang-kala apa yang kita inginkan mungkin tidak sesuai firman Tuhan, tidak sesuai dengan tuntunan Tuhan. Sehingga kita harus tanya Tuhan, kita harus
mengandalkan Tuhan. Jadi ketika ambisi-ambisi pribadi, tujuan-tujuan hidup kita dapat tercapai dengan mudah, akhirnya iblis menipu kita, dunia menipu kita dengan rasa tenang, rasa aman yang semu. Padahal hidup ini bukan tentang apa yang bisa kita raih, bukan tentang apa yang bisa kita dapatkan, bukan tentang ambisi-ambisi pribadi kita apakah tercapai atau tidak, bukan itu kawan. Hidup kita ini cuma satu, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan, menjadi saksi Kristus. Hidup kita berdampak positif. Hidup kita memancarkan kasih Kristus. Hanya itu sebenarnya yang tujuan hidup kita kawan. Tanpa itu semua buat apa ya kan? Ketika kita merasakan anugerah Tuhan, ketika merasakan hidup kita berguna untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, ada sukacita sendiri kawan. Ada damai sejahtera di dalam hati kita yang kita rasakan. Nah, itu melebihi harta di dunia ini, melebihi apapun yang ada di dunia ini kawan. Yes, karena Roh Kudus ada di dalam kita. Apalagi terlebih ketika hadirat Tuhan dapat kita rasakan. Wow, itu rasanya luar biasa kawan. Masa tenang, masa aman, masa nyaman dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat, dunia menawarkan rasa tenang, rasa aman yang semu melalui apa? Melalui zona nyaman yang membuat kita terlena. Nah, yang bahaya nih zona-zona nyaman ini. Akhirnya sudah menjadi kebiasaan. Ah, sudahlah, yang penting ke gereja, menikmati hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Setelah itu sudahlah, udah enak, udah nyaman seperti itu. Seperti tadi ya kan, firman Tuhan yang tentang dua macam dasar itu. Dia mendengarkan perkataan Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya, maka hancurlah kehidupannya. Cuma sekedar teori, cuma sekedar datang aja ke gereja, datang aja kepada Tuhan. Itu namanya zona nyaman. Akhirnya lama-lama kita sudah terbiasa. Akhirnya kita nggak tahu, ternyata kita malah berbuat dosa, hidup dalam dosa. Ke gereja iya ya kan, setelah gereja minum mabuk lagi, judi online tuh yang bahaya kawan. Hati-hati dengan judi online ya kan. Ada teman saya gara-gara judi online, apapun dijualnya, diminta kepada orang tua, habis-habisan kawan. Yang namanya judi kita gak akan menang. Awalnya dikasih menang gitu ya kan, supaya penasaran nih, udah kasih menang. Udah menang banyak, penasaran dong, namanya orang judi menang banyak, mau masukin lebih banyak supaya dia menang lebih banyak lagi kan. Ternyata dikalahin, kalah terus. Akhirnya apa, duitnya karena udah terlanjur penasaran, pinjaman online lah buat main judi ya kan. Habis lagi. Pinjaman online banyak yang nagih, debt collector datang. Pinjaman online lagi yang lain buat nutupin pinjaman yang itu. Mintalah sama orang tua, dicurilah uang orang tua, barang-barang dijual-jual di rumah. Wah, nyari perkara kawan. Hati-hati dengan judi online. Itu sudah disetting oleh pembuat aplikasinya, oleh bandarnya. Nanti uangnya dikirim ke luar negeri gitu ya kan, supaya nggak ketahuan. Hati-hati, itu udah mafia. Buat apa kita judi online ya kan?
Ini kerja dengan baik, dengan betul. Setiap bulan bisa nabung, atau yang punya usaha yang betul, ya kan, yang benar sesuai firman Tuhan, pasti akan diberkati Tuhan. Hati-hati dengan zona nyaman. Nah, zona nyaman akan membuat kita terlena. Dan akhirnya kita lupa akan firman Tuhan, lupa akan Tuhan, bahwa Tuhan itulah gunung batu kita. Rasa aman, rasa tenang yang sesungguhnya itu Tuhan sendiri. Nah, kemudian ketika kita sadar nih, kita tahu nih dunia itu menawarkan rasa tenang, rasa aman yang semu, ya berarti kita harus bisa berhikmat dalam hidup kita, memilih-milih. Nah, ketika kita sadar bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, maka kita yang pertama apa? Tidak akan menjauh dari Tuhan. Ya kan? Tuhan gunung batu kita. Di dalam Tuhan kita akan kuat, kita akan tenang, kita akan tentram, kita akan aman. Ya kan, seperti Daud, gunung batunya adalah keselamatanku, katanya, ya kan? Tempat berlindung. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan gunung batu kita pasti tidak akan mau menjauh dari Tuhan. Ya kan? Otomatis dong. Ketika ada anak-anak saya gitu, ya kan, dia tahu kalau sama papa mamanya dia aman, dia tenang, dia rasa aman. Karena akan dijaga, dilindungi oleh kedua orang tuanya. Makanya anak saya gak jauh-jauh dari saya, dari mamanya, dari orang tuanya. Dia akan cari itu. Ketika dia lihat gak ada papa mamanya, dia cari, "Mama di mana?" Dia akan mendekat, tidak jauh-jauh. Sama kawan, ketika kita tahu bahwa Tuhan gunung batu kita, dia akan melindungi kita, akan menyelamatkan kita, kita tidak akan menjauh dari Tuhan. Malah kita maunya deket. Caranya gimana? Ya baca firman Tuhan, rajin berdoa, ya kan. Ini seperti yang kita lakukan nih dalam program-program kita. Kita selalu baca Alkitab, penenungan firman Tuhan. Ini tujuannya untuk apa ya? Cuma satu, tujuannya untuk kita selalu dekat dengan Tuhan, supaya kita tidak jauh-jauh, ya kan. Nah, yang kedua, ketika kita sadar Tuhan gunung batu kita, maka kita akan apa? Selalu mengandalkan Tuhan. Kita gak akan mengandalkan manusia, apalagi mengandalkan diri sendiri. Karena kita sadar, oh ya, Tuhan gunung batu kita, Tuhan gunung batuku, dia akan melindungi saya, melindungiku. Jadi dalam hidup ini kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita sadar, kita pasti akan mengandalkan Tuhan saja. Apapun yang kita lakukan, keputusan apapun, kita akan tanya Tuhan dulu. Tuhan, ini bagaimana Tuhan? Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau saja, jadilah sesuai kehendak-Mu. Saya maunya begini. Tapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Karena apa yang kita rencanakan bisa salah, apa yang kita inginkan bisa salah. Tapi ketika apa yang Tuhan kasih, Tuhan yang berikan, pasti tidak pernah salah, bahkan luar biasa hasilnya, ya kan. Jadi yang kedua, kita pasti akan selalu mengandalkan Tuhan saja, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan uang kita, kekayaan kita. Tapi kita mengandalkan Tuhan, kita pakai uang kita, kekayaan kita untuk memuliakan Tuhan. Nah, yang ketiga, Tuhan gunung batu kita sadar, maka kita tidak akan mudah tertipu oleh iblis. Kita tahu iblis itu ada raja dusta, raja tipu-tipu. Kalau kita tahu, kita sadar Tuhan gunung batu kita pasti gak akan tertipu oleh tipu muslihat iblis. Amin. Ya, Tuhan pasti akan beri hikmat, Tuhan pasti akan bertindak. Dan kita tahu Tuhan akan memberikan kepekaan buat kita. Roh Kudus akan memberikan kepekaan. Wah, hati-hati, ini tipu muslihat iblis, ini ada setan, ini bukan dari Tuhan. Jadi kita lebih peka, kita dapat mengetahui mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Apakah ini keinginan sendiri, apakah ini dari iblis, dari setan, atau keinginan
Ya dari Tuhan, seperti Ayub ya kan. Ayub harta benda semua diambil, bahkan dikasih penyakit gatal-gatal. Tapi Ayub tahu, Ayub mengenal Tuhan. Dia tidak tertipu oleh iblis. Kita ingat bahwa yang ngambil kekayaan, yang ngambil semuanya itu setan ya, bukan Tuhan loh. Iblis yang ngambil itu semua melalui izin dari Tuhan. Tapi Ayub tahu bahwa itu memang rencana Tuhan. Jadi Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dia ngomong ke istrinya mengutuk ya kan. Tapi dia bilang ke istrinya, masakan kamu hanya mau yang baik saja dari Tuhan, tapi sisanya tidak mau. Ya kan, akhirnya Ayub dengan kuat, dengan setia, dengan taat, dengan bertahan kepada Tuhan, akhirnya dikembalikan oleh Tuhan 2 kali lipat. Ada berkat Tuhan yang luar biasa. Dan kita bisa peka, itu ternyata dari iblis, bukan dari Tuhan. Nah, jadi kita dapat mengetahuinya. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan, kita tidak mudah mundur dari Tuhan. Nah, yang keempat, kita sadar bahwa Tuhan gunung batu kita, maka kita yang keempat hidup dalam kasih. Kita tahu nih Tuhan gunung batu kita, rasa aman, rasa tenang, Dia pasti mengasihi kita. Nah, akhirnya pun kita hidup dalam kasih. Dimanapun kita berada, kita hidup dalam kasih. Ya kan? Tidak mencari permusuhan, pertengkaran. Yang kita cari hanyalah kasih. Kita harus menebar kasih Kristus, sehingga kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi saksi Kristus melalui teladan hidup kita. Nah, yang keempat, kita sadar bahwa Tuhan gunung batu kita, maka kita hidup dalam kasih. Kita selalu hidup dalam kasih, kawan. Biarlah itulah menjadi gaya hidup kita. Ya kan? Biarlah itu menjadi karakter kita, hidup dalam kasih. Jangan hidup sembarangan. Nah, yang kelima, yang terakhir, kita sadar bahwa Tuhan gunung batuku, maka kita kuat menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup. Ya kan? Nah, yang terakhir itu kita kuat. Kita telah belajar tadi di atas gunung batu, kita bisa melihat musuh. Kita bisa melihat keadaan di sekitar karena dari atas. Dan kita tahu bahwa gunung batu itu ada pertolongan Tuhan. Maka kita akan kuat, kita akan melihat masalah itu dengan jernih, dengan hati yang tenang, dengan hati yang kuat, dengan mengandalkan Tuhan. Sehingga kita juga dapat kuat menghadapi masalah dan tantangan hidup. Bukan malah menyerah. Hidup ini perjuangan, kawan. Emang harus diperjuangkan hidup ini, ya kan? Biarlah kita hidup harus berjuang untuk melawan roh-roh, karena hidup kita adalah peperangan di dalam roh. Nah, jadi kita harus kuat dalam hidup ini. Melalui kesaksian ini kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan sampai kita juga cerai gitu ya kan. Maksud saya bukannya cerai itu boleh, tapi cerai itu tidak boleh, karena dibenci oleh Tuhan. Perceraian itu dibenci oleh Tuhan. Jika ada orang yang cerai hidup, kecuali cerai mati ya kan, mau diapain lagi, orang udah diambil Tuhan, dipanggil Tuhan. Kalau dia cerai hidup, ketika dia menikah lagi, itu namanya tetap berzina, kawan. Ya kan? Kecuali pasangannya yang udah cerai itu meninggal, nah itu bisa menikah lagi. Tapi kalau dia masih hidup, dalam firman Tuhan dikatakan itu pezina. Nah, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia, tertipu oleh tipu muslihat iblis. Gak apa-apa kok cerai karena berzina. Gak bisa, kawan. Apapun alasannya, di dalam kehidupan kekristenan tidak ada yang namanya
perceraian. Makanya sebelum menikah, pikir-pikir dulu, tanya Tuhan, berdoa dengan betul, apakah ini benar pasangan kita. Nah, kawan, jadi kesimpulannya bahwa Tuhan adalah gunung batu kita, Tuhan adalah tempat berlindungan kita yang paling aman. Kita tidak akan menyerah, kita tidak akan takut lagi. Di dalam sebagai ayat penutup di dalam Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 18 ayat 2. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Itulah Mazmur Daud. Jadi Daud sering bermazmur dan dia selalu merasakan pengalaman dengan Tuhan yang luar biasa. Akhirnya dia bisa bilang bahwa Tuhan adalah penyelamatku, Tuhan adalah gunung batuku, tempat aku berlindung. Nah, biarlah kita sadar, kita mau berjuang bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita, kota benteng kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami telah belajar dengan firman-Mu bahwa Engkaulah Tuhan gunung batu kami. Biarlah kami tidak mau menjauh dari Tuhan. Kami hanya mau dekat dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau selalu mengandalkan Engkau. Dan kami tahu bahwa pasti kita tidak akan tertipu, tidak mudah tertipu dengan iblis. Hidup kita dalam kasih dan kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup ya Bapa. Dan kami juga tidak mau terlena oleh keinginan-keinginan dunia, kenyamanan-kenyamanan dunia ini ya Tuhan. Kami mau berjuang untuk hidup kudus, untuk hidup sesuai seturut dengan firman-Mu ya Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkannya ya Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat. Biarlah firman ini, Tuhan ini tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Dan kami mau kehidupan kami itu seperti murid Kristus yang terus belajar, yang terus mau diajar, yang terus mau dinasihati oleh Engkau ya Bapa, melalui firman-Mu, melalui pengalaman hidup kami, melalui tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami dapat sadar bahwa Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah rasa aman, Engkaulah yang membuat kami tenang, membuat kami nyaman, membuat kami penuh dengan damai sejahtera-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Berkati kehidupan kami, berkati pelayanan kami, berkati setiap pekerjaan usaha yang kami lakukan, Tuhan, sekolah, yang kuliah, apapun profesi kami, Tuhan Yesus memberkati ya Bapa. Biarlah kami sadar bahwa hidup ini hanya sementara, dan kami tahu kami sudah berada di dalam zaman akhir ya Tuhan. Kami tidak mau main-main lagi dengan dosa, kami tidak mau main-main lagi dengan hidup kami. Kami mau menyerahkan, mau mempersembahkan tubuh kami seluruhnya hanya untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang sakit Tuhan sembuhkan ya Bapa. Memberkati Indonesia ini di tahun-tahun politik, di mana politik itu tidak jelas, politik itu dinamis kalau orang bilang. Tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkaulah, Indonesia ada di tangan Engkau, Indonesia ada di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin. Terima kasih kawan-kawan sudah mau merenungkan, mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biar kita tetap kuat, iman kita terus bertumbuh, iman kita tetap kuat, dan kita semakin hari hidup semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.